Jadi pas aku nyalain gini nggak nyala, terus aku coba cetek saklar baru nyala. Nah aku nunduk lagi, pas aku nunduk lagi ada yang ngelus lagi di kepalaku 3 kali gitu. Terus aku gini, pas aku kayak gini aku lihat ke atas lagi, memang nggak ada air dan nggak ada bekas air sama sekali gitu. Di cerita kali ini, aku ingin menceritakan kisah dari kami sendiri, yaitu kisah yang kami alami dari Kembara Sunyi sendiri yang mengalami kejadian ini. Kami alami di awal-awal bulan September. Jadi di awal bulan September itu kami berencana untuk silaturahmi ke rumah Idris yang ada di Probolinggo. Nah, rumah Idris ini yang ada di Probolinggo ini jaraknya ke Gunung Bromo itu sekitar 1 jam perjalanan. Memang rencananya kami ke sana, ke rumah Idris lebih dulu, menginap semalam, paginya baru kami mengunjungi Bromo. Nah, ketika kami berangkat pagi hari itu, siangnya nyampe di rumah Idris di Probolinggo, itu kami menginap semalam, kemudian pagi hari sekali setelah subuh, kami berangkat menuju ke Bromo. Nah, awalnya memang nggak ada niat sama sekali untuk nginep, karena dapat kabar dari informasi dari teman-teman itu kan Gunung Bromo masih PSBB, artinya kalau mau berkunjung ke sana harus daftar secara online gitu loh. Sedangkan kami cek di pendaftaran online itu harus melalui proses yang panjang, harus ada surat kesehatan dan lain-lain, sedangkan kami saat itu tidak ada persiapan untuk itu. Jadi rencananya kami cuman jalan-jalan ke Puncak Seruni, kemudian turun lagi pulang ke rumah Idris gitu loh. Oke, pagi hari itu kami berangkat, kami sama keluarga, jadi aku sama istri, Raymond sama istri, dan Idris sama pasangannya. Kami berangkat menuju ke Gunung Bromo. Nah, kendala pertama adalah motor yang ditumpangi Idris ini bocor di tengah jalan, pas jalan menanjak, sudah sampai masuk ke desa Ngadisari itu motor Idris ini bannya bocor. Terus awal itu kami sudah berkepikiran untuk mau membatalkan perjalanan itu, karena aku lihat jalannya kan nanjak sekali dan nggak ada tukang tambal ban di situ. Terus aku sama Raymond inisiatif, ayo Mon, kita cari tambal ban, kita lihat kalau memang terlalu jauh, udahlah kita balik aja ke rumah Idris di Probolinggo gitu. Nah, jadi aku sama Raymond naik ke atas, terus tak lihat setelah pos tiket masuk itu nggak jauh dari situ ada tukang tambal ban, dan tak tanya memang tutupnya sore hari, jadi masih ada waktu lah gitu. Oke Mas, ini ada temanku yang bannya bocor, jadi tak ambil dulu motornya, sampai jangan tutup dulu, karena hari itu memang sepi banget kan Bromo itu, nggak seperti biasanya. Mobil jeep itu juga sepi, turis dan pengunjung-pengunjung lokal itu juga sepi Bromo kali itu. Jadi aku balik ke bawah, tak lihat Idris masih nuntun motor gitu kan, pelan-pelan gitu ya, kami bantu pelan-pelan nemenin gitu. Sampailah kita di tukang tambal ban itu. Setelah proses itu, terus kita nongkrong dengan suasana Bromo yang sejuk itu, ternyata nggak ada pemeriksaan untuk tiket gitu loh. Pada loket masuk itu nggak ada pemeriksaan tiket yang ketat gitu loh. Tak pikir apa mungkin karena mendekati Hari Raya Karo gitu kan. Jadi di masyarakat Tengger itu
ada hari raya yang namanya Hari Raya Karo. Kayak di umat Islam itu lebarannya lah, itu lebarannya mereka gitu. Nah, apa mungkin karena ada hari raya ini terus tiket ini digratiskan, ya kami nggak tahu, cuman kami masuk gitu aja. Tapi memang Idris ada kenalan di situ, tetangganya yang jaga loket di situ gitu loh. Jadi mereka mempersilahkan kami masuk, yaitu keuntungan pertama lah bagi kami. Begitu setelah ban sudah ditempel, terus kami lihat di depan itu ada homestay yang lumayan bagus, penginapan yang lumayan bagus. Terus coba kami telepon jaga-jaga kalau kita pengen nginep gitu loh, karena kalau misalnya males pulang hari itu, kita bisa nginep di situ gitu. Pas kami telepon ternyata homestay ini tutup karena selama corona ini sepi. Dia bilang selama corona sepi mas, jadi kami tutup homestaynya gitu. Oke lah, setelah itu kami memutuskan jalan menuju ke Puncak Seruni. Jadi kita ke Puncak Seruni, terus kita sempat makan bakso sebentar, sempat foto-foto, dan sempat syuting juga di situ. Setelah itu baru kami turun, terus ada diskusi kecil lagi, ini kita mau nginep apa gimana nih, karena memang nggak ada persiapan. Barang-barang kami itu kami tinggal di rumah Idris di Probolinggo gitu loh. Jadi yang kita bawa ya cuman yang nempel di badan itu aja. Nah, pikiran kami kan kalau memang nginep ya nanti yang lain-lain bisa dibeli di situ ya, misalnya kayak pasta gigi dan lain-lain bisa beli belakangan gitu loh. Nah, setelah itu pas menuruni Puncak Seruni itu, nggak jauh dari Puncak Seruni, masih di Desa Ngadisari itu aku lihat ada sebuah penginapan gitu. Itu rumahnya, penginapannya ini kayak rumah penduduk. Nah, aku lebih senang penginapan itu yang penginapan seperti rumah penduduk, supaya kita itu bisa merasakan energi yang ada di situ gitu. Maksudnya supaya kita kayak nginep di rumah orang gitu loh. Dan tak lihat memang penginapan itu disewakan dan ada nomor teleponnya, dan juga ada aplikasi penginapan itu loh, aplikasi yang terkenal sekarang itu. Nah, kami coba hubungi, ternyata pemilik penginapan ini adalah ibu warung yang ada di depan gitu loh. Nah, setelah ibu ini mengantarkan kami ke sana, terus kita bilang bahwa Bu, ini kalau daftar di aplikasi ini, aplikasi penginapan ini, kami dapat diskon potongan sekian gitu. Nah, ibunya, loh kalau saya itu enggak tahu mas, kalau yang kayak macam-macam gitu yang tahu anak saya belum datang gitu. Nah, jadi sempat, tapi kita itu seneng banget sama penginapan di situ, benar-benar kayak rumah penduduk sekitar gitu kan. Nah, setelah kita negosiasi dengan ibu itu, ibunya tetap minta harga yang normal. Dia enggak bisa mengaktifkan aplikasi itu. Bisa, tapi nunggu anaknya dulu gitu. Nggak lama itu ibunya ngambilin mungkin anaknya yang lain untuk telepon anaknya yang megang aplikasi itu. Jadi setelah ditelepon, anaknya datang, kemudian deal, kita mengiyakan bahwa oke, enggak apa-apa mas. Nah, kami masuklah, cek kondisi rumahnya itu, kita cek. Nah, begitu salah satu dari kami masuk untuk cek toilet yang pertama kali, itu tiba-tiba itu toilet yang awalnya terbuka itu tiba-tiba nutup, kayak ada yang nutup dari dalam gitu, ngubrek gitu. Nah, dari situ udah yang cewek-cewek ini udah parno gitu kan. Aduh, jangan di sini, nggak enak ini, pasti angker gitu kan. Nah, aku coba menenangkan, enggak apa-apa wong, kita rame-rame aja lah, udah enggak apa-apa. Karena yang cewek-cewek ini kan ya biasa lah. Semenjak kami ada channel Kembara Sunyi ini, memang mereka ini lebih sering parno gitu, lebih sering takut gitu kalau ikut kita syuting gitu. Makanya selama syuting mereka nggak pernah ikut gitu. Tapi pas karena ini liburan bareng gitu, jadi mereka ikut gitu kan. Nah, setelah kejadian yang pintu toilet ketutup dengan sendirinya itu, tiba-tiba ibu ini kayak ngomong sama anaknya, kayak udah jangan di sini, jangan. Nah, akhirnya kita dipindahkan. Mas, maaf mas, rumahnya bukan yang ini, tapi yang di bawah. Loh, kenapa mas?
Iya, soalnya ada yang nginep di sini, ada yang mau datang tamunya sore ini. Nah kan kita curiga juga kan, wah. Terus tak lihat rumah yang di bawah itu, ya kondisinya sih nggak besar seperti rumah yang sebelumnya gitu loh. Rumahnya lebih kecil ukurannya dan kayak kurang terawat gitu loh. Maksudnya kayak lama nggak ditempati lah. Nah orang ini nyarankan kita nginep di situ gitu. Oke lah, ya wis, tak pikir ya wis lah, wong buat tidur semalam aja kok gitu. Oke, teman-teman sepakat. Akhirnya lagi-lagi kami cek. Yang pertama kali kami cek ya kondisi toilet. Nah begitu kami ke belakang cek toilet, di bagian belakang dapur itu memang bangunan yang direnovasi itu hanya toilet. Yang lain seperti tungku pembakaran itu masih yang tradisional, dan ada satu lemari tua di situ, terus ada satu kayak tempat tidur dari bambu yang panjang di belakang situ. Nah, lihat memang satu bangunan yang baru, yang terkesan baru ini cuman toilet, yang lain masih lama seperti itu gitu. Nah, terus aku coba yakinkan ke yang cewek-cewek ini terutama, udah nggak apa-apa ya kita nginep di sini semalam gitu kan. Akhirnya mereka setuju, ya wis lah nginep semalam gitu. Nah itu kami nyampe di penginapan itu sekitar sore hari, sekitar jam 4, setengah limaan sore lah. Dari situ akhirnya kita setelah naruh-naruh barang, kita mau cari makan, keluar jalan-jalan di sekitar desa Ngadisari itu. Kami jalan keluar, terus setelah cari makan hampir maghrib itu kita balik ke penginapan itu. Nah pas balik ke penginapan itu kita ngobrol-ngobrol, bercanda di ruang tamu di situ. Kita ngobrol-ngobrol di situ sambil nunggu maghrib rencananya, sambil nunggu maghrib. Terus kita nggak tahu apa yang kami guyonkan waktu itu, terutama yang cewek-cewek ini. Yang cewek-cewek ini guyon-guyon terus sampai ketawa gitu, yang kebak-bak gitu. Wah. Nah aku sempat negur mereka, terutama aku negur istriku, jangan kayak gitu ketawanya keras-keras gitu, mosok perempuan kok ketawanya gitu. Akhirnya nggak lama mereka bercanda lagi, ketawa lagi yang seperti itu. Terus tiba-tiba si Raymond bilang, itu siapa yang ngikutin ketawa? Jadi pas kita ketawa semua itu cewek-cewek, terus kita ketawa, tiba-tiba itu ada suara cewek yang ikut ketawa gitu, hihi, di akhir ketawa kita gitu. Wih, jadi semua langsung jerit, yang cewek-cewek ini jerit masuk kamar, tapi aku yang cowok-cowok ini masih di ruang tamu, tapi juga masih masih bertanya-tanya, iya siapa yang ketawa tadi, yang terakhir tadi kayak suara cewek gitu. Jadi kayak pas ketawa, di ending ketawa itu ada yang ngikutin, hihi gitu, dan suaranya beda banget sama cewek-cewek yang ada di situ. Wah, dari situ wis mulai parno lagi kan si cewek-cewek. Terus gimana ini, masa kita harus tidur di sini? Nggak apa-apa lah, ngapain takut, aku bilang. Awalnya kita berkumpul di ruang tengah itu, jadi saya, Idris sama Itang juga, dan perempuan-perempuan itu ngumpul di ruang tengah. Saking asiknya kita ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, biasa kita bercanda itu, ketawa-ketawa, tiba-tiba terdengar suara kayak ketawa-ketawa gitu. Dan saya yakin itu bukan suara dari teman-teman. Terus awalnya aku ragu untuk mengatakan itu ada suara selain teman-teman itu. Cuman aku utarain ke teman-teman, sih bentar. Ini ada suara perempuan sopo tuh barusan. Terus akhirnya semua terdiam. Aku pikir, oh aku tok yang denger. Tapi ternyata ada yang juga mendengar, itu temennya Idris. Ya mas, aku juga dengar barusan itu. Nah aku baru yakin kalau ada yang juga ikut ketawa saat kita bercanda itu. Nggak lama waktu di aplikasi HP ini sudah adzan maghrib, karena di daerah situ memang nggak ada masjid kan, adanya pura satu itu. Setelah kami
memutuskan untuk sholat maghrib di situ karena nggak ada tempat untuk sholat kan. Jadi kami ngambil sajadah, terus tak tata di jalanan menuju ke toilet itu kan. Jadi ada 2 kamar di belakang, yang di depan ini ruang tamu dan 2 kamar, terus masuk kayak lorong kecil gitu, ada 2 kamar lagi, dan 1 kamar yang di belakang ini memang kekunci dan langsung menuju ke toilet. Nah, aku ngambil sajadah untuk sholat di situ. Sholat di situ aku gelar sajadah, tak suruh wudhu karena yang cewek-cewek ini lagi berhalangan semua kan kebetulan. Jadi yang sholat berjamaah yang cowok-cowok, aku, Idris sama Raymond. Setelah ambil wudhu, pas aku sholat maghrib itu kebetulan aku yang imami, terus aku sholat di bagian yang waladolin amin itu ada suara cewek yang ngikuti amin gitu. Terus aku lanjutin baca surat-surat pendek. Di rakaat kedua saat aku bacakan Al-Fatihah lagi, waladolin amin gitu, selain suara Raymond, Idris dan aku yang ngomong amin, itu ada 1 suara cewek yang ngikutin amin, itu persis di belakangku gitu. Tapi aku tetap lanjutin sholat gitu. Nah, setelah salam terus aku lihat si Raymond sama Idris, maksudku apa mereka dengar juga suara cewek yang bilang amin itu. Terus pas waktu di ruang tamu itu aku tanya, tadi dengar nggak kalian ada cewek yang ngikutin suara amin gitu? Hah, serius? Iya, aku dengar persis di belakangku, kayak ikut makmum gitu loh di belakangku. Tapi Idris sama Raymond nggak dengar gitu loh. Serius Tatang? Iya. Sholat ada suara amin itu aku kebetulan emang nggak dengar. Cuma posisi kita sholat itu kan belakang persis kita itu kan ada jendela itu. Jendela dari kaca, dan kebetulan itu setelah jendela itu kan langsung itu nggak ada sih rumah cantik kan cuma dalam. Jadi istilahnya itu rumahnya itu ada di atas gitu loh, ada di atas baru ada rumah lagi di bawahnya ini. Selisihnya mungkin tinggi sekitar 3 meteran gitu loh. Nah, seketika itu ketika kita sholat beberapa saat itu kayak ada orang yang lewat itu loh, kelihatan di samping sini kan jendelanya itu kelihatan biasanya kan dari ujung mata sini kelihatan. Nah, kalau dipikir secara logika dengan ukuran selisih yang 3 meter ke bawah itu nggak mungkin kalau ada orang berjalan gitu loh, nggak mungkin. Ya pasti ya something gitu, sesuatu yang lain gitu loh, bukan manusia yang jalan, mungkin terbang, nggak tahu gitu. Ya cuma ya diam saja, berpikir positif aja, mungkin itu hewan tahu apa seperti itu sih. Tadi sebelum kita melakukan proses syuting ini sempat ngobrol-ngobrol perihal kejadian-kejadian yang kita alami saat di homestay di Gunung Bromo itu. Tepatnya waktu cerita di sholat maghrib itu, saya kok aneh ya. Aku sepertinya tidak ikut sholat bareng di situ. Lebih tepatnya saya sholat sendirian. Tapi Itang dan Idris bersikukuh, enggak. Raymond juga ikut kok di situ. Saya juga masih belum percaya. Saya merasa itu aku sendirian sholatnya itu. Terus akhirnya saya tanya ke istri saya sendiri, waktu di Bromo itu maghrib itu aku ikut sholat enggak? Iya, ikut sholat sama teman-teman bertiga. Kok aneh ya? Aku nggak ingat sama sekali kejadian sholat itu. Nah, setelah maghrib itu kami ngumpul di ruang tamu lagi. Nah, si cewek-cewek masih parno dengan ketawa cewek yang tadi gitu loh. Jadi nggak berani untuk ke toilet gitu kan. Setiap kali ke toilet itu minta diantarkan gitu. Dan entah kenapa ketika kami ngobrolin si cewek ini, si suara cewek yang ketawa ini, tiba-tiba lampu itu mati. Celeng, satu rumah itu mati. Klep, duh, si cewek-cewek jerit lagi. Wah, gimana sih ini? Nah, aku sama Raymond sama Idris ini awalnya kaget memang ya, tiba-tiba lampu mati gitu aja kan pas kita ngomongin si suara cewek yang ketawa itu. Tiba-tiba lampu mati, jelek gitu.
Nah, pas waktu kita mau keluar nyari saklarnya yang di depan itu, panelnya yang di depan itu belum juga keluar, itu tiba-tiba lampu nyala lagi, jeleng. Duh, wah ini beneran digoda ini, pikirku gitu. Ini beneran usil ini yang di sini nih. Akhirnya suasana mulai agak tegang, apalagi ditambah yang di luar ini sudah sepi kan, kondisi desa itu yang udah sepi gitu, apalagi dingin dan kabut, apalagi di situ banyak anjing-anjing yang berkeliaran di situ kan, anjing-anjing yang melolong, gitu. Nah, setelah maghrib itu sambil nunggu isya, setelah adzan isya itu kami sholat lagi kan, terus masih di tempat yang sama, aku lagi yang jadi imam. Begitu sholat sampai di kalimat waladolin, ada lagi cewek yang ngikutin selain suara Remon sama Idris, amin, suaranya gitu. Jadi suaranya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, tapi tengah-tengah gitu, amin gitu. Itu jelas banget aku dengerin. Nah, karena posisi sholat ya aku sholat santai aja, aku tetap ngimamin. Di rakaat kedua waktu sholat isya aku sengaja bener-bener fokus ke suara amin. Jadi ketika waladolin, ternyata si suara Remon sama Idris dan suara cewek itu nggak ngikutin lagi. Nah, setelah sholat aku salam, aku bilang lagi ke Idris sama Remon, tadi dengar nggak ada suara cewek lagi yang bilang amin? Aku bilang gitu. Nggak dengar, serius Tatang, serius ada. Dengar banget di belakangku, persis kayak seolah-olah itu dia makmum di belakangku gitu loh. Suara dia ngomong amin gitu. Oke lah, wes. Aku nggak mau nakut-nakutin si cewek-cewek itu kan. Oke. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol di depan, di ruang tamu itu ngobrol-ngobrol. Nah, nggak lama kemudian si Lauri, si anaknya Remon ini, itu tiba-tiba nangis dan ngeliat ke arah dapur. Itu ada muka, Bi, takut Bi, muka Bi. Itu kenapa Lauri? Kenapa muka? Jadi Lauri ini memang seringkali kan, seringkali anak kecil kan bisa ngelihat gitu ya. Jadi si Lauri ini nangis, kenapa nak? Dia itu bilang kalau intinya dia itu ngelihat kayak sosok wanita tua yang fisiknya itu agak gemuk sedikit gitu, tapi dia itu dengan mulutnya yang kayak ke depan gitu loh. Nah, kayak tua reot gitu loh mukanya. Kenapa Lauri? Kenapa? Itu ada nenek-nenek gitu kan, kayak gitu. Nah, terus aku berpikiran gini, apa mungkin yang bilang amin ini nenek-nenek ini? Tapi aku masih belum nyambung karena suara amin ini nggak terlihat seperti suara nenek-nenek gitu loh. Waktu itu saya mau ambil wudhu, jadi lokasi toiletnya kan di belakang. Mau ambil wudhu, terus Lauri ini berlari di belakang saya. Tapi karena saya jalannya lebih pelan, Lauri terlalu cepat ke depan. Saat hampir mendekat ke lokasi toilet untuk ambil wudhu itu, Lauri tiba-tiba nangis. Dan aku yakin, aku biasanya itu kalau Lauri melihat sesuatu itu nangisnya beda. Karena mungkin ada perasaan, atau sehari-hari saya melihat tingkah lakunya itu, oh Lauri ini pasti lihat sesuatu. Akhirnya mau saya gendong, tapi dia langsung lari ke depan. Di situ ada bertemu dengan omnya, yaitu dia manggilnya Om Itang sama Om Idris. Langsung Om Itangnya itu ngomong, kenapa Lauri? Kenapa, Mon? Dia lihat sesuatu di belakang. Akhirnya terus nangis itu. Dan anehnya itu, atau saya menganggap uniknya itu, biasanya Lauri itu kalau melihat sesuatu yang mungkin sampai nangis, itu kan menyeramkan. Itu gak mau untuk ketemu lagi. Tapi waktu itu mungkin Itang merasa jengkel dengan sosok jin yang menggoda Lauri ini, karena Lauri nangisnya sampai benar-benar kenceng. Akhirnya Itang berinisiatif untuk mau memukul sosok jin yang di belakang itu. Tapi Lauri merasa kasihan.
Akhirnya aku juga bingung, loh kok tumben-tumben ya. Lori sampai kasihan sama sosok yang akan dipukul sama Om Itang itu. Oke, terus aku ngomong ke Idris sama Raymond, udah kita syuting aja di belakang gitu. Aku kepingin syuting itu di 2 tungku itu, kita kasih perapian gitu kan. Nah itu waktu itu kalau nggak salah itu syuting di ceritanya ini Umu. Nah, kalau teman-teman yang belum lihat cerita Umu itu bisa cek di video kami Umu. Waktu itu kami syutingnya di rumah itu, rumah di Bromo daerah desa Ngadisari itu. Kami syuting di dapur belakang itu. Nah, aku berpikiran ngelihat kayaknya cocok ini buat kita syuting di situ lah. Akhirnya kita rencana syuting di situ, mempersiapkan segala sesuatunya, nyari kayu bakar dan lain-lain. Nah, jadi seperti yang kita rencanakan, malam-malamnya itu kan kita syuting pakai perapian. Otomatis aku sama Mas Raymond bagi tugas kan, sama Mas Itang juga. Mas Itang cari apa itu, sarung kalau nggak salah itu ya. Aku sama Mas Raymond itu cari kayu bakar buat perapian. Hingga kita keliling, muter-muter ke arah puncak Seruni itu. Nah ternyata di situ ada yang menarik, ada plakat gitu loh, rumah adat. Wah ini kayaknya menarik, sambil kita mencari apa itu kayu-kayuan gitu loh buat perapian. Akhirnya kita ikuti terus itu panah-panahnya. Akhirnya nggak kerasa kayaknya itu lama banget itu loh, soalnya muter-muter gitu loh. Akhirnya kita sampai di satu rumah. Apa itu, di rumah itu sangat ini ya, apa itu, dari yang satu sama yang lain itu caranya itu agak jauh-jauhan. Cuma emang rumah itu kental sekali dengan apa, adat-adat sana mungkin ya. Bentuknya itu terbuat dari kayu, full kayu semua. Kemudian di belakangnya itu ada kamar mandi, dan kebetulan pada saat ke sana kondisi dari rumah adat dan kamar mandi yang belakang itu kayak nggak keramut ataupun nggak terawat. Mungkin karena efek pandemi sehingga jarang dikunjungi oleh teman-teman wisatawan seperti itu. Tapi yang anehnya lagi, di rumah adat itu kan terkunci gitu loh. Kita coba lihat ke dalam tersebut, ya emang ada banyak-banyak ini sih barang-barang ya mungkin barang-barang adat-adat sana gitu loh ya. Nah ketika itu aku coba intip dari lubang, nah itu kan ada kayu-kayu, ada celah dikit gitu ya, ada celah dikit gitu, coba tak intip. Nah ketika itu ada aku nggak kepikiran apa-apa sih, cuma ada kayak bayangan lewat itu loh, di dalam rumah itu gitu. Cuma bayangan aja gitu loh, sama bunyi sek. Ya nggak tahu itu bunyi apa, bunyi langkah kaki atau bunyi apa nggak tahu gitu loh. Yang pasti itu bayangan itu sangat jelas sekali ketika aku melihat. Padahal atap-atapnya itu masih belum ada yang bocor gitu loh. Dalam arti bocor untuk masuk cahaya dan sebagainya. Gelap sekali gitu. Di belakang pun seperti itu. Kondisi kamar mandi sudah sedemikian yang nggak keurus lah ya. Nah, saat seperti itu si Lori anaknya Raymond ini masih nangis gitu ngelihat ke arah dapur itu. Terus aku sengaja untuk diam di situ beberapa saat gitu kan. Sebelum proses syuting itu malam, aku ke belakang, aku duduk di di yang kayak tempat tidur yang terbuat dari bambu itu. Aku duduk di situ, aku diem, terus aku pejamkan mata, aku sambil doa. Nah saat aku diem dan berdoa itu tiba-tiba aku nggak ngerti bahwa kalau di sampingku sini nih ada kayak pengharum ruangan, kaleng yang penyemprot ruangan itu tiba-tiba jatuh. Dia posisinya berdiri, tiba-tiba jatuh dan kayak ngelundung ke arahku gitu. Tek, ketika nempel di sini aku langsung mataku melek, kita lihat gini. Wah, ini berarti kayak dikode gitu. Oke, tak pikir wis kita segera syuting di sini aja. Kita ambil posisi di depan tungku persis itu. Aku bilang ke teman-teman seperti itu. Nah, menjelang malam itu ternyata gangguan belum selesai.
waktu aku Itri sama Raymond di ruang tamu ngobrol-ngobrol itu persiapan syuting kan, aku nunggu agak malam supaya lebih senyap lagi, karena di belakang rumah itu masih ada kegiatan warga gitu yang mungkin kayak, karena di situ kan menjelang hari raya ya, hari-hari itu kan menjelang hari rayanya suku Tengger, jadi masih ada kayak terima tamu di belakang penginapan kami gitu loh. Jadi aku mikir nanti aja nunggu agak malam supaya tamu-tamu yang ada di belakang itu pulang baru kita mulai syuting gitu. Nah, saat kami ngobrol di dapur, di ruang tamu itu, tiba-tiba dari arah tembok belakang ini ada yang gedor persis di belakang kepalanya Raymond. Tak gitu. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kaget kan otomatis. Siapa man? Nggak tahu. Terus aku langsung keluar pintu itu, ternyata di samping tembok itu yang digedor tadi itu kayak ada pintu yang kayak lorong gitu loh, kayak lorong pintu gitu, dan itu nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Terus pas aku balik masuk, Raymond tanya, sopo tang? Nggak ono orang atau apa, nggak ada itu. Nah, pas aku mau duduk di ruang tamu itu tiba-tiba ada gedoran lagi, dok gitu. Terus aku bilang, Usman, wis jahil itu, aku bilang gitu, jahil itu, wis pasti jahil itu. Awalnya itu kan kaget. Biasa kalau kita kaget itu mesti tersentak. Wah, ya. Terus, kok dok. Terus suaranya itu seperti kayu yang didok-dok, seperti pintu, daun pintu kan tok. Tapi saya setelah raba dinding itu, saya kira ini dinding ini dari kayu atau triplek ya. Tapi setelah saya raba itu, ternyata tembok. Suara yang saya dengar itu seperti suara daun pintu atau kayak, seperti ini. Tapi saya raba, ternyata itu tembok. Nah, terus kita lanjutin aja lah, kita ngobrolnya untuk syuting nanti ini gimana gitu. Kita ngomongin teknisnya aja, wis nggak usah fokus itu. Memang jahil gitu, yang mungkin yang jaga sini atau apa. Terus kita diskusi lagi. Nggak lama itu aku kan arah pandanganku itu kan ke arah luar ya. Ke arah luar itu jendela ini memang agak kebuka dikit gitu. Aku bisa ngelihat ke arah luar gitu. Itu aku lihat ada bapak-bapak itu. Bapak-bapak tua dengan kumis dan jenggot yang tebal gitu. Tua banget gitu. Dan itu dengan pakai sarung yang gini. Ini kan sarung, dia tuh gini. Posisi gini. Itu ngelihat ke arah penginapan kami. Diam aja di depan itu sambil berdiri gitu. Terus aku curiga, aku coba keluar, tapi dia nggak ngerasa kaget dengan kehadiranku gitu. Cuman dia, terus aku bilang, Pak, kenapa Pak? Waktu bapak-bapak ini ngelihat aku, terus tiba-tiba dia pergi gitu aja, pergi ke atas gitu. Karena memang penginapanku ini agak turun gitu. Terus beliau cuma naik ke atas gitu aja. Terus ya wis lah, tak pikir mungkin warga sini pengen tahu siapa yang nginep di sini gitu ya. Ya wis. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi. Nah, aku kan sambil ngerokok gitu kan, sambil ngerokok ngobrol-ngobrol. Lah, pas rokokku mau habis itu, aku berencana mau buang putung rokokku di depan gitu loh. Nah, otomatis kan aku keluar lagi, buka pintu. Begitu aku buka pintu, itu ada bapak-bapak itu lagi yang pakai gini lagi dengan persis di depan pintu gitu. Bukan aku kaget ya, Pak, jenengan madosi sinten gitu. Aku bilang gitu. Terus tiba-tiba dia itu cuma matanya cuma ngelihat aku sambil mendelik gitu loh, sambil melodot gitu. Loh, tapi aku sama sekali tidak berpikiran kalau bapak ini makhluk gaib atau apa, enggak, sama sekali tidak berpikiran seperti itu, karena fisiknya persis seperti manusia dan dia berpakaian seperti layaknya warga sekitar gitu. Pas aku tegur seperti itu, tiba-tiba bapak ini berbalik arah lagi terus naik ke atas lagi gitu loh. Jadi kedatangan bapak ini misterius banget gitu. Dan sampai hari ini aku nggak ngerti itu siapa gitu. Nah, setelah itu aku bilang ke teman-teman, udahlah yuk dimulai aja lah proses syutingnya, aku bilang gitu. Biar nggak malam-malam lah. Oke. Persiapan lah kita di belakang itu, di dapur belakang itu kita mulai nyalakan tungku, api unggun dan lain-lain itu. Terus mulailah proses syuting itu, aku mulai cerita tentang ini, tentang itu, aku cerita.
Nah, karena aku menghadap ke arah depan dan Raymond Idris menghadap ke arahku, jadi Idris dan Raymond nggak tahu persis aktivitas apa yang terjadi di belakang gitu. Aku yang melihat persis, tapi karena aku sambil cerita, jadi nggak mungkin aku ngomong ke mereka. Apalagi proses syutingnya di Kembara Sun ini one take kan, nggak pernah kita cut gitu. Jadi meskipun ada kendala di tengah jalan, aku nggak bisa cut sewaktu-waktu. Nah, pada saat aku cerita itu, dengan kondisi cahaya yang remang itu persis di belakang Idris itu ada nenek-nenek tua yang posisinya bungkuk gitu, tubuhnya bungkuk sambil bawa tongkat yang besar gitu. Dia itu cuma noleh gitu kan ke arahku gitu. Nah, karena aku nggak bisa ngekat dan sudah di tengah-tengah cerita, jadi aku lanjutkan cerita itu. Aku lanjutkan terus, tapi nenek-nenek ini ngelihat ke arahku gitu. Tapi aku cuek. Nah, mungkin teman-teman yang tahu persis gayaku bercerita di episode Umu itu, aku terlihat kayak terburu-buru ketika cerita. Karena memang nenek-nenek ini kayak mandangin aku gitu, kayak ngawasi banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tempoku bercerita itu agak cepet gitu loh. Mungkin ada yang membaca tanda-tanda itu kayak, kok Mas Itang ceritanya cepet banget gitu. Kayak aku itu buru-buru lah, segera selesai lah, cepet banget, cepet selesai gitu loh. Pengenku lah cepet selesai gitu loh. Karena nenek-nenek ini persis di belakang Idris itu dengan posisi tubuh yang membungkuk gitu kan, dengan bawa tongkat yang besar gitu, ya cuma diam di belakang gitu. Akhirnya nggak lama kemudian nenek-nenek ini keluar gitu, ke arah luar, pergi seret, hilang gitu. Nah, bersamaan dengan itu proses syuting selesai, tapi aku nggak cerita. Nah, baru hari ini aku cerita ke Idris sama Raymond. Sebelum proses syuting ini baru aku cerita. Saya rasakan ketika itu sih biasa-biasa aja sih, nggak ada yang istilahnya itu mencekam atau apa, nggak ada. Cuma di belakang itu sekitar leher ini agak panas gitu loh. Tapi secara logika kan bara api kan ada di depan muka gitu loh ya. Untuk perapian itu kan ada di depanku gitu loh, di sampingnya Mas Itang gitu. Sehingga kalaupun merasakan panas otomatis kan dari depan biasanya. Tapi itu enggak, itu dari belakang gitu. Panasnya itu dari belakang juga gitu loh. Nah, itu mungkin pas saat saya merasakan panas itu, mungkin ketika Mas Itang itu lagi melihat yang nenek-nenek pas yang bungkuk, yang badannya bungkuk itu, mungkin seperti itu sih. Oke, setelah proses syuting itu cewek-cewek ini udah masuk di kamarnya masing-masing kan. Jadi nggak lama kemudian waktu kami yang cowok-cowok ini di ruang tamu itu tiba-tiba dari kamar depan jadi di situ ada istriku sama Iin, pasangannya Idris itu yang tidur di situ, tiba-tiba keluar. Mas, ada yang ngetuk jendela. Karena jendelanya mereka ini langsung ke arah luar kan. Jadi dari luar itu langsung jendela ke kamarnya mereka gitu. Jadi mereka ini si Iin sama istriku itu bilang kalau ada yang ngetuk dari luar gitu loh. Kan takut mereka kan. Dikiranya yang ngetuk jendela itu kita cowok-cowok yang godain gitu loh. Nah, aku mikir ya ngapain, kita baru selesai syuting kok, udahlah tidur lagi aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka tidur lagi, ya udahlah gitu. Mereka tidur, terus aku kan kebetulan tidur sama Idris satu kamar di kamar belakang itu. Si Raymond sama istrinya, istriku sama si Iin, pasangannya Idris itu. Nah, pas aku tidur sama Idris di kamar belakang itu, selama aku tidur itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Normal-normal aja, dan cuaca itu tiba-tiba anget gitu. Dalam kamar itu anget, padahal di luar itu dingin banget malam itu. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa anget gitu loh. Aku kebangun sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam aku kebangun, terus aku lihat itu, aku dengar itu memang suara anjing ini di luar menggonggong semua. Nah, memang di daerah situ kan banyak anjing yang berkeliaran gitu kan. Di daerah situ kan banyak anjing yang berkeliaran, dan malam itu
sekitar jam 12 ke atas itu anjing melolong semua. Dan ya kami yang biasa tinggal di kota, yang dimana lingkungan kami nggak ada anjing berkeliaran, saat dengar suara anjing yang melolong ini ya juga agak merinding juga kan. Saut-sautan gitu. Nah, akhirnya aku bisa tertidur lagi sekitar jam 1. Jam 1 aku ketiduran lagi sampai subuh, alarm berbunyi subuh itu aku bangunin Idris, ayo sholat, yuk sholat. Bangunin Raymond juga, kita sholat. Setelah sholat subuh, rencananya kami mau jalan-jalan sambil nyari makan gitu kan. Jadi cewek-cewek udah bangun semua. Jam 5:30 pagi itu akhirnya kami jalan-jalan di situ. Jalan-jalan di sekitaran situ sambil cari makan. Nah, pas makan inilah, makan di sebuah warung situ, mulailah cerita si cewek yang ada di depan itu, yang tidur di depan itu, istriku cerita kalau semalam itu nggak tahu kenapa dia itu kayak gelisah gitu loh tidurnya, nggak bisa nyaman gitu loh. Sampai baru kali itu, biasanya istriku itu kalau tidur lampunya selalu dimatikan dengan kondisi gelap gitu loh. Tapi nggak tahu malam itu dia tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin gitu loh. Sampai akhirnya istriku tuh memutuskan untuk lampunya dinyalakan gitu loh. Jadi lampu dinyalakan pada saat dia tidur karena saking nggak nyamannya dia. Dan lagi-lagi dari luar itu, dari luar arah jendela itu ada yang ngeduk gitu loh. Di samping itu juga ada anjing yang melolong itu, bersaut-sautan yang tak dengar malam itu. Nah, akhirnya Cynthia, si istrinya Raymond ini juga cerita bahwa malam itu ketika si Lauri anaknya ini minta dibikinin susu itu, Cynthia kebangun mau bikinin susu, itu dengar suara tangisan perempuan yang kayak nangis gitu, nangis sedih gitu. Nah, pas Cynthia bikin susu itu kan, ini siapa yang nangis malam-malam gitu. Nah, karena si istrinya Raymond ini tipikalnya orangnya cuek banget gitu ya, yang penting nggak ganggu aku gitu kan. Dia bikin susu, akhirnya dia masuk lagi. Pas masuk kamar itu suara tangisan perempuan ini masih kedengar gitu. Itu katanya Cynthia dari arah belakang, dari arah dapur itu. Nah, pas di warung itu kita tahu cerita-cerita itu kan. Akhirnya untung kita cuma nginep semalam, kata cewek-cewek gitu kan. Terus kita nanti pulang jam berapa ini? Ya siang lah kita check out gitu. Nah, setelah makan pagi, sarapan itu kita balik lagi ke penginapan. Nah, karena waktunya masih ada sampai jam 12 siang, akhirnya beberapa dari kami ya istirahat tidur gitu. Tidur sebentar, nanti supaya jam 12 bisa fit kembali ke Probolinggo, ke rumah Idris gitu loh. Nah, pas tidur itu aku ketiduran sebentar, terus aku kebangun, tak lihat itu jam 10 siang, jam 10 pagi lah ya, jam 10 pagi itu aku kebangun, terus aku ke toilet untuk kencing. Nah, pas aku kencing itu, masuk toilet, setelah kencing aku nyoba nyalain keran. Nah, posisi nyalain keran kan aku harus nunduk gini. Nah, kenapa pas nunduk itu kayak ada yang ngelus rambutku gitu 3 kali gitu. Nah, bersamaan dengan aku nyalain keran. Terus pas aku gini lihat ke atas, tak pikir ada air yang netes gitu loh. Begitu tak gini kan kepalaku nggak ada air sama sekali. Aku lihat ke atas juga nggak ada air yang netes gitu loh. Mungkin perasaanku aja lah gitu. Aku coba nyalain keran lagi karena airnya di situ tuh memang agak sering error sanyunya itu. Jadi pas aku nyalain gini nggak nyala. Terus aku coba cetek sakelar baru nyala. Nah, aku nunduk lagi. Pas aku nunduk lagi ada yang ngelus lagi di kepalaku 3 kali gitu. Terus aku gini. Pas aku kayak gini, aku lihat ke atas lagi memang nggak ada air dan nggak ada bekas air sama sekali gitu loh. Nah, setelah aku ngisi bak mandi itu, terus aku keluar dari toilet, aku ke ruang tamu. Tak lihat si Raymond sama Idris sudah ada di situ kan. Terus aku bilang, ayo siap-siap yuk, siap-siap untuk balik gitu, siap-siap untuk check out lah. Wes, kami siap-siap.
Pas si istrinya Raymond ke toilet, ketika balik itu dia bilang ke Raymond, "Ih, aku tadi kepalaku kayak ada yang ngelus gitu." Loh, terus aku bilang gini, loh, aku bilang ke istrinya Raymond, "Loh iya tadi ada yang ngelus kepalamu." "Iya mas, 3 kali gitu." Nah, terus aku bilang juga, "Iya aku sama, aku kayak dielus kepalaku." Tak pikir itu air yang netes. Nah, istrinya Raymond bilang, "Iya tak pikir juga air netes gitu di toilet." Oh berarti sama berarti jahil gitu. Nah, kejadian ini ketika berlalu, kami check out kan, ceritanya kami check out dari penginapan itu, terus kembali ke rumah Idris yang ada di Probolinggo. Setelah itu kami pulang ke Surabaya dan beraktivitas seperti biasa. Nah, seperti biasa kan kami mempersiapkan cerita yang akan kami ceritakan. Kami baca-baca email. Nah, saat itu aku membaca email yang masuk dari Gigi. Dia bercerita tentang sosok jin muslim perempuan yang ikut dia. Nah, aku tertarik sama ceritanya. Aku coba bilang ke Raymond sama Idris, coba dihubungi Gigi ini, aku pengen cerita tentang ini. Jadi mulailah Raymond itu ngubungin si Gigi, cerita-cerita, tanya info, kita riset lagi, dan memang karakter si Ratih yang diceritakan Gigi itu memang sukanya usil gitu. Nah, entah kenapa sebelum cerita ini kami tayangkan, cerita yang Ratih itu kami tayangkan itu, Gigi ini bilang bahwa Mas Raymond, Ratih itu kayaknya suka sama Mas Itang gitu. Maksudnya suka dalam artian suka ngikuti gitu. Terus aku bilang gini, "Oh ya biasa lah Mon," gitu. Aku bilang gitu aja. Dia ini suka sama Mas Itang dan teman-teman Kembara Sunyi karena menurut Ratih, teman-teman Kembara Sunyi itu menjaga sholat. Bahkan Ratih itu sebelum aku ngirim email itu Mas, aku izin dulu ke Ratih. Jadi di mimpi itu si Gigi ketemu Ratih, terus dia coba komunikasi sama Ratih bahwa cerita ini mau tak ceritakan ke Kembara Sunyi, kamu setuju nggak? Nah, Ratih setuju. Itu jauh sebelum si Gigi ngirim email gitu loh. Terus mungkin menurut Gigi itu, mungkin Ratih sudah main ke studionya Kembara Sunyi Mas. Karena Ratih sebelum aku ngirim email ini, itu Ratih bilang ke aku, bilang ke Gigi maksudnya, itu bahwa Ratih ini suka sama teman-teman Kembara Sunyi gitu. Karena anak-anak Kembara Sunyi itu asik-asik kalau jaga sholatnya gitu. Yang pengakuan dari Ratih seperti itu. Dan dia itu sering kok Mas ikut Mas Itang kalau pas sholat jadi makmumnya gitu. Pas si Gigi bilang seperti itu, aku langsung flashback pas di Bromo. Jadi kejadian di Bromo itu yang ada suara makmum perempuan yang bilang amin itu sekitar awal-awal September. Itu tepat sekali pada saat Gigi ngirim email ke Kembara Sunyi. Nah, bisa jadi Ratih saat itu sudah ada sama kita gitu loh. Ada sama Kembara Sunyi, dia ngikut dengan kita gitu. Karena apa? Ketika aku lihat di belakang dapur itu ada sosok nenek-nenek tua itu, awalnya aku berpikiran kalau yang bilang amin itu adalah sosok nenek tua yang di belakang itu. Tapi kan suaranya nggak seperti nenek-nenek. Nah, dari kesimpulan Gigi itu aku bisa memastikan bahwa oh berarti yang makmum sewaktu aku di Bromo itu Ratih. Itu yang pertama, karena suaranya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, di tengah-tengah amin gitu. Terus aku bilang ke Raymond, oh iya berarti itu Ratih yang ngikut kita, dia ikut makmum ke aku waktu itu. Jadi saya di rumah itu ada usaha kecil-kecilan bersama istri itu. Jadi hampir setiap hari ada tamu yang membeli produk kami. Terus biasanya itu kalau ada tamu, mereka itu gedor pintu atau mengucapkan salam.
atau bilang, Mas, Mbak, saat itu siang hari saat kami berdua sama Lauri juga makan siang itu, tiba-tiba ada yang memanggil dari depan itu, Mas. Akhirnya istri saya bilang, ada tamu. Terus saya berdiri, saya lihat di belakang, kok tidak ada. Terus saya kembali lagi ke tempat kita makan. Saya bilang, gak ada tamu. Akhirnya, oh iya, mungkin dengar-dengaran. Makanlah lagi. Baru memulai makan lagi, ada yang manggil lagi, Mas. Dan lagi-lagi bukan saya yang dengar, istri saya yang dengar. Ada tamu lagi. Akhirnya saya juga berdiri, saya cek lagi, juga tidak ada tamu lagi. Saya akhirnya berpikiran, ini pasti Ratih. Ini cerita tentang Ratih itu waktu itu di sekolahan itu kami ceritakan, di lingkungan sekolahan SMP waktu itu di Sidoarjo, kami cerita tentang Ratih. Setelah proses syuting itu, nah aku tuh ngerasa ada yang ngikuti. Kenapa? Karena pas waktu di rumah, ketika istriku masuk toilet, itu tiba-tiba pas di dalam toilet istriku keluar. Kenapa yang manggil aku gitu? Enggak, siapa yang manggil kamu? Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada kok. Nah, terus nutup pintu lagi. Terus tiba-tiba istriku tuh keluar lagi dari toilet. Dia nanya, kok ada suara cewek manggil kamu yang sopo? Manggil aku gimana? Iya kayak Mas Itang gitu. Nah, dari situ aku pikiran lagi, oh berarti ini Ratih ngikut lagi gitu. Bener kata Gigi bahwa Ratih ini jahil gitu. Karena dia ini suka ngikut. Kalau apalagi keterangan Gigi bahwa Ratih itu seneng ngikut sama Mas Itang gitu. Oke lah, tak pikir aku biasa karena saat SD juga ada sosok jin muslim yang senang juga ikut aku, namanya Marsaid itu kan. Aku sempat cerita juga di video itu. Nah, dengan adanya Ratih itu, akhirnya Raymond juga cerita ketika di rumah itu waktu dia makan sama istrinya itu kayak ada tamu dari luar. Mas gitu. Terus itu siapa di luar? Dia coba cek keluar, nggak ada orang. Hal itu terjadi sampai 4 kali panggilan dari luar, suara cewek perempuan yang manggil mas di rumah Raymond itu. Nah, ini yang membuat kami akhirnya berpikir bahwa iya memang benar. Aku setuju dengan Gigi yang punya cerita itu bahwa Ratih sukanya jahil dan dia itu lebih kepada jahilnya itu nggak mengganggu, tapi dia seringkali kayak manggil, kayak ngelus rambut. Nah, apalagi pas aku ngerasa di toilet yang waktu di Bromo itu ada yang ngelus rambutku 3 kali. Nah, itu juga aku pastikan itu Ratih gitu. Jadi selama ini ketika episode Ratih sebelum ditayangkan itu Ratih sudah seringkali berinteraksi dengan kita, Kembara Sunyi gitu. Nah, sebelum ada di sini itu aku bisa pastikan bahwa Ratih juga ikut malam ini gitu. Nah, ini sekelumit kisah yang waktu kami di Bromo dan hubungannya dengan sosok Ratih gitu. Ratih ini bahkan sampai malam ini ketika aku cerita ini dia lagi ada di sini.